FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi, kita lanjut kembali perjalanan Mercury Morning Show. Dan 1 kali 60 menit kurang lebihnya sampai jelang pukul 9 atau lebih dikit lah ya. Tergantung nanti diskusinya seperti apa. Saya kembali bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan pagi hari ini diwakili oleh Mas Haris Novianto. Seperti biasa, sudah sering juga menjadi narasumber di program kita ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Haris terkait dengan pendelegasian yang efektif itu yang seperti apa. Tapi saya sapa dulu. Mas Haris, selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi. Kabar baik, sehat-sehat ya? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang, yang paling senang itu adalah kita ketemu lagi, sama-sama memastikan dalam kondisi sehat, tetap physical distancing meskipun siaran dalam satu studio gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan hari ini kita juga Mas Haris tidak sendiri ya? Iya, betul. Karena ternyata last minute ada yang akan menemani kita semua juga. Itu sudah kasih jagang itu. Ya, itu sudah kasih jagang. Ya, oke, ada Mbak Fani juga sebentar ini mungkin ya. Halo, Mbak Fani, apa kabar? Baik, Pak Aldi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Dan berarti saya sama Mas Haris dan sama Mbak Fani juga hari ini untuk perbincangan kita begitu ya. Oke, baik. Kita mulai saja dari Mas Haris soal pendelegasian yang efektif. Kita mungkin coba definisikan dulu delegasi itu seperti apa sih? Ya. Ya, mungkin meskipun semua orang sudah pasti tahu, tapi yuk kita kita definisikan supaya kita lebih gampang untuk ini. Iya, benar. Delegasi itu apa, Mas Haris? Oke, diskusi yang menarik sebenarnya Mas Aldi. Ini dulu pernah saya di waktu awal-awal kerja ya di posisi tertentu, waktu itu di supervisor begitu ya. Ada salah kaprah dulu yang saya pahami dulu ya waktu di awal-awal kerja, apalagi sampai di posisi level atasan gitu ya, pimpinan yang punya anak buah gitu ya. Ketika kita memberikan tugas kepada bawahan kita, secara tidak langsung waktu itu kita anggap itu adalah sebuah delegasi yang harus diselesaikan oleh anak buah kita gitu ya waktu itu. Padahal sebenarnya delegasi bukanlah demikian sebenarnya. Karena kalau kita memberikan tugas kepada bawahan dan itu memang tugasnya bawahan, itu bukan delegasi, memang itu perintah, instruksi kan. Ya kan perintah tugas dan tugas itu memang harus dikerjakan sama dia gitu ya. Beda dengan delegasi, kalau delegasi adalah tugas kita sebagai atasan yang memang kita berikan kepada bawahan kita untuk dikerjakan. Nah, itu sudah beda. Beda pengertian, bahwa yang dulu dianggap ketika saya sudah memberikan instruksi bawahan saya untuk mengerjakan tugasnya dia. Nah, itu bukan delegasi sebenarnya. Itu lebih kepada pemberian instruksi kerja atau memberikan arahan bahwa tugasmu adalah ini dan kamu harus mengerjakan gitu. Dan itu tugasnya dia. Harusnya kalau memang bawahannya ini orang yang cukup baik dan pemahamannya bagus, tanggung jawabnya tinggi, tanpa harus diperintah ya harusnya itu memang dikerjakan sama dia gitu. Iya, betul. Itu kalau bawahannya sudah paham dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga tanpa harus diperintah pun harusnya dikerjakan. Berbeda dengan delegasi. Kalau dulu delegasi ini guyonan kita waktu itu ya. Guyonan kita itu ibarat kata kalau saya mau meeting saya seorang supervisor misalkan dengan para pimpinan-pimpinan, saya tidak bisa ikut meeting nih. Sehingga saya minta satu orang bawahan saya untuk mewakili saya delegasikan ke dia untuk menggantikan saya rapat. Nah, itu bentuk delegasi. Tapi dulu waktu kita tanya, ini gimana delegasinya? Wah, delegasinya sudah saya berikan gitu ya. Apa bentuk delegasinya? Dia tak minta untuk menyelesaikan kerjaannya dia. Nah, itu sebenarnya bukan delegasi. Itu memang pekerjaannya dia. Gitu. Sehingga delegasi itu bagi saya adalah sebuah art, seni sebenarnya. Karena di dalamnya ada tekniknya, ada pendekatannya, dan juga ada langkah-langkahnya sebenarnya. Nggak sekedar kita memberikan tugas kepada orang sehingga orang ini bisa memenuhi harapan kita, tidak serta-merta begitu. Karena uniknya adalah setiap orang itu bisa bermacam-macam ya.
belum lagi nanti kita bahas lebih lanjut kenapa kok delegasi bisa gagal. Terus kenapa kok kita sangat sulit sekali mencari orang yang pas untuk kita berikan delegasi gitu, kenapa ya gitu ya. Dan macam-macam itu ya. Sehingga kalau bisa diartikan sebenarnya delegasi adalah bagaimana kita memberikan kewenangan, tanggung jawab yang mana itu memang merupakan tanggung jawab kita untuk bisa dikerjakan oleh orang lain atau bawahan kita. Tapi harus digarisbawahi ini. Kadang-kadang atasan kalau sudah merasa bawahan cocok itu ya bisa diberikan delegasi ke itu aja dan juga malah justru semua tugasnya diberikan ke anak buahnya, kan itu agak repot juga itu ya kayak gitu. Nah, maka sebenarnya delegasi itu harus kembali lagi sebenarnya pada tujuannya. Apa tujuan dari delegasi itu diberikan gitu ya. Ada banyak hal sebenarnya bergantung pada konteksnya sebenarnya. Intinya delegasi adalah bagaimana kita memberikan kewenangan, tanggung jawab dan juga hasil yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai atasan. Yang dimana tujuan ending akhirnya adalah untuk memajukan organisasi tentunya ya. Itu intinya. Oke. Saya juga ingin ngasih tahu ke Anda sahabat Mercury, kenapa kemudian delegasi ini penting dibahas, bahkan sampai menghadirkan 2 pakar bersama saya pagi hari ini. Itu artinya bahwa bukan main-main ya. Delegasi ini memang sesuatu yang harus efektif gitu ya. Dan untuk kita tahu bagaimana efektif dan tidaknya, sebelum nanti kita juga bicara dengan Mbak Fani dan Mas Haris tentang langkah-langkah pendelegasian itu seperti apa, kita pertegas dulu ke Mbak Fani. Mbak Fani, sebenarnya kalau kita bicara soal delegasi, apa sih manfaatnya gitu? Ketika tadi Mas Haris sudah menyampaikan begitu ya, bahwa itu supaya semuanya menjadi lebih lancar, perusahaan menjadi berjalan lebih running well begitu ya. Tetapi sebenarnya manfaat delegasi ini apa aja Mbak Fani? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara delegasi itu pasti kita punya tujuan gitu ya. Dan tentu saja di sini yang kita bahas tujuannya bukan supaya kerjaan saya berkurang. Enggak ya. Kalau tadi kayak katanya Mas Haris, kadang atasan itu langsung kalau misalnya ada 1 orang gitu cocok, dia terus yang dikasih tugas gitu ya. No, delegasi tidak seperti itu. Jadi tujuan delegasi itu kan supaya kita bisa maksimal produktivitasnya gitu. Jadi karena gini, organisasi itu kan terus berkembang ya, Pak Aldi ya. Jadi nggak mungkin dia akan stagnan. Nah, dengan perkembangan itu otomatis bisa jadi dalam perjalanannya akan ada mungkin tugas-tugas yang berubah, tugas-tugas yang nambah dan segala macam. Nah, kalau itu diambil semua sama seorang supervisor atau manajer gitu ya, ya lama-lama dia akan burn out gitu. Nah, dan mau nggak mau berarti dia pasti harus mendelegasikan itu ke orang yang bisa dipercaya. Dan tadi juga kenapa nggak boleh cuma sama 1 orang gitu ya? Karena setiap orang dalam organisasi itu berhak buat berkembang. Gitu. Dan bayangin kalau misalnya gini, misalnya nih kita dipercaya sama 1 orang, dia terus yang dikasih, suatu saat misalnya dia sakit gitu ya, dia sakit atau kayak kemarin misalnya saya sakit, siapa yang mau gantiin siaran gitu, nggak bisa, nggak ada gitu kan, karena memang sama ini nggak ada yang bisa misalnya kayak gitu. Nah, jadi hal seperti itu tujuannya adalah gimana sih caranya supaya semua tujuan organisasi itu bisa tercapai dengan optimal, produktivitasnya jalan gitu. Dan semua orang dalam organisasi juga berkembang, karena kalau orang dalam organisasi itu berkembang ya otomatis pasti organisasinya juga akan berkembang gitu. Itu udah pasti gitu ya. Nggak mungkin orangnya doang yang berkembang, organisasinya stuck tuh nggak mungkin. Ketika orang yang berkembang, ya organisasi juga pasti akan berkembang gitu. Gampangannya sih seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita melangkah lebih jauh sedikit sebelum kita break nanti ke iklan, Mas Haris secara standar begitu langkah-langkahnya apa? Karena tadi Mas Haris juga dan dipertegas oleh Fani juga mengingatkan bahwa pendelegasian itu harusnya kalau bisa merata bagus gitu ya. Artinya betul. Semua punya kemampuan, semua punya kesempatan untuk berkembang lebih baik. Dan kita juga tidak, kalau ketergantungan itu bagaimanapun kalau nanti ada sesuatu yang terjadi si A ini, kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ini, Mas? Kalau sebelum ke langkah-langkah, sebenarnya prinsipnya delegasi itu poinnya 3 sih sebenarnya. 1 pada orang yang memberi delegasi atau delegatornya. Terus yang kedua orang yang memang dia menerima delegasi, orang yang diberikan tugas delegasi tadi. Yang ketiga hasilnya sebenarnya. Fokus itu sebenarnya pada 3 hal ini, prinsip dasarnya. Nah, di dalam proses 3 ini langkah-langkahnya sebenarnya banyak yang istilahnya
secara umum teknisnya itu cukup banyak bervariasi pendekatan-pendekatannya. Namun kalau saya tarik kesimpulan sebenarnya langkah-langkah ini bisa saya mampatkan gitu ya. Lebih teknisnya, satu, kita harus tahu dan paham tugas yang akan kita berikan. Tidak semua tugas bisa kita berikan sebagai bentuk delegasi. Tugas yang tidak tepat itu juga menyebabkan orang si penyelesaian tugas ini, si penyelesai tugas gagal. Yang kedua, orang yang diberikan tugas atau orang yang diberikan delegasi, ya itu harus tepat kita pilih. Kalau kita salah memilih orang, maka kecenderungan kegagalannya akan sangat tinggi, potensi kegagalannya akan tinggi. Ketiga, kejelasan hasil. Ya, kalau kita hanya sekedar, nah ini pengalaman nih ya. Saya beberapa kali di project manager gitu ya, memiliki banyak tim. Ketika misal nih saya mengatakan begini, oke, saya minta bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Hanya mengatakan begini aja, wah ini agak repot ini resiko kegagalannya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Oh iya, karena dia tidak jelas. Bingung ya. Pokoknya gimana caranya ini jalan gitu ya. Nah, pertanyaannya, jalan itu yang seperti apa, titik keberhasilannya seperti apa, kalau tidak dijelaskan, wah potensi kegagalannya tinggi. Apalagi kalau bilangnya ke tim secara banyak begini, nggak jelas nih, sing dikasih tugas siapa, dikasih tanggung jawab siapa ya. Yang jelas akan menjadi itu tadi, kejelasan tugasnya tidak muncul. Terus ketiga, pemberian kewenangan. Nah ini yang sering terjadi. Mungkin nanti Mbak Fani juga bisa cerita nih pengalaman di kerjanya. Ketika kita sudah memberi delegasi dan orang ini malah justru istilahnya apa ya, tidak sesuai ekspektasi kita gitu ya, mengerjakannya tidak sesuai dengan harapan kita, yang mana akhirnya orang ini menjadi sangat apa ya, dependent, bergantung pada kita, dikit-dikit minta apa ya, nunggu kita ngasih instruksi gitu, harus begini. Dia tidak punya kewenangan menentukan cara untuk mengerjakan sendiri. Nah kalau kewenangannya dibatasi, nggak bisa optimal, wah kegagalan akan lebih tinggi ini nanti terjadi. Kalaupun berhasil di saat itu, delegasi berikutnya kemungkinan akan sulit. Kalau diberikan delegasi berikutnya ya gitu ya. Dan yang ketiga, yang keempat, ini biasanya yang berhubungan dengan penyakitnya para atasan, yaitu agak wegahnya kalau mau melakukan namanya review, monitoring. Ini biasanya agak wegah ya pimpinan ini, apalagi kalau sudah waktunya padat, kerjanya banyak, nggak kepikiran itu, wis pokoknya hasil akhirnya oke gitu ya. Tapi proses perjalannya tidak dimonitoring. Nah ini agak repot. Itu nggak boleh ya? Ya bukannya nggak boleh. Ya gimana Anda mau evaluasi kalau di prosesnya nggak tahu? Gitu. Kalau kita nggak tahu proses. Ujung-ujung hasil akhir tidak sesuai. Yang ada malah lebih banyak menyalahkan. Iya. Jadi kita tidak ada proses evaluasi. Nah ini yang biasanya lebih sering terjadi pada atasan-atasan kita sebenarnya. Nah terakhir ini yang tidak kalah penting, yaitu give credit. Maksudnya begini. Ketika orang ini berhasil, patutlah orang ini diberikan penghargaan atau reward, walaupun tidak selalu dalam bentuk material. Pujian misalkan, nah itu jarang sebenarnya. Orang ketika dikasih delegasi berhasil, ya sudah begitu aja. Wah orang ini berikutnya agak malas biasanya kalau dikasih delegasi lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak berhasil, orang ini tidak diberikan apapun tindakan, entah itu teguran atau nasihat atau improvement ya, kayak coaching kayak gitu, tidak diberikan sama sekali, ya sama saja. Itu tidak akan memberikan impact positif berikutnya gitu. Nah itu langkah-langkahnya sebenarnya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Saya break dulu untuk beberapa pesan, dan sahabat Merkuri silakan seperti biasa. Dua line komunikasi saya buka untuk Anda di 0315620096 kalau Anda ingin sharing-sharing langsung dengan para narasumber, atau melalui WhatsApp di 0817300096. Setelah pesan-pesan saya kembali lagi. Ini adalah edisi perdana. Mas Haris mengingatkan bahwa ini adalah edisi perdana. Saya menemani pakar-pakar dari MSC Consulting yang turun gunung. Ada Mbak Fani, ada Mas Haris pagi hari ini ya. Karena ini bicara soal delegasi, dan ini Bu Novi sedang mempraktekkan ilmu tingkat tinggi di delegasi gitu ya. Ini bentuknya ini delegasinya. Bener kan. Sekarang saya ke Mbak Fani. Ya, Mbak Fani, kalau kita bicara soal delegasi, sebenarnya kata kuncinya itu lebih pada delegatornya atau yang penerimanya? Dua-duanya.
Harus dua-duanya ya, harus klop ya, dua-duanya. klik Betul, gitu ya. Harus klik. Oke. Betul. Jadi ini delegasi ini, makanya tadi Mas Haris bilang ini adalah delegation is an art gitu, karena kita nggak bisa sembarangan nyuruh orang. Gitu. Kayak tadi saya bilang mungkin kenapa sih kalau yang disuruh misalnya dari MSI untuk siaran kayak misalnya cuma kita berdua gitu, pasti ada pertimbangan tertentu. Tapi mungkin di tugas-tugas lain ada yang saya tidak diberikan tugas-tugas itu karena memang mungkin tidak cocok gitu loh. Nah jadi delegator itu juga sebelum dia memberikan tugas dia harus benar-benar paham outputnya atau goal dari tugas ini tuh apa gitu. Target saya tuh apa sih? Dia harus tahu. Kemudian dia juga harus tahu kira-kira orang ini yang bakalan saya kasih ini mampu nggak gitu. Dia akan bisa nggak gitu ya. Terus juga kayak tadi yang Mas Haris bilang gitu bahwa dari orang yang diberikan tugas pun juga penting karena kalau misalnya kita dikasih tugas nih gitu ya, kalau mungkin kalau misalnya kayak saya dikasih tugas gitu sama Mas Haris, saya akan ketika misalnya saya kebingungan atau apa, saya akan nanya terus. Saya akan kejar sampai oke, saya paham maksudnya dia ini apa gitu. Karena saya pengen hasil akhirnya sesuai dengan apa yang dimaksud sama orang yang memberikan tugas gitu. Tapi kan ada orang yang ya udah dia kemarin cuma begini doang, ya udah saya ngelakuin sesuai ini gitu loh. Nah, ada orang yang seperti jadi dua-duanya harus sama-sama klop. Jadi yang satu juga memberikan instruksinya juga tepat gitu ya, dan orangnya juga tepat, tapi dari yang diberikan tugas juga harus bisa mengimbangi itu dengan ketika misalnya ada kendala apa segala macam. Nah, ini gimana saya membuka jalur komunikasinya? Oke, gitu. Baik. Kita ke penelpon ya. Dan ini saya barusan menerima WhatsApp dari Ibu Bos. Saya monitor di kantor ini katanya, dengan siaran langsung katanya sambil ketawa. Itu bentuk delegasi. Jadi harus monitoring. Iya. Dan tidak hanya memberikan perintah. Bu Novi kali ini memberikan delegasi yang benar. Kalau yang diutus Kelvin untuk siaran itu salah gitu ya. Ya Vin ya, kalau kamu yang disuruh siaran kan salah ya Vin ya, kalau disuruh moto itu delegasi yang benar gitu ya. Iya benar. Iya benar. Oke, kita ke penelpon ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi Merdeka. Merdeka Mas Dewa, monggo silakan. Merdeka. Iya, kalau di detik terakhir dicariin nanti, Mas Dewa nggak masuk ya gitu. Tahu aja. Ada yang nyari. Ya ada beberapa pertanyaan, semoga kejawab ya. Yang pertama, apakah seorang pemimpin atau seorang yang memberikan keputusan itu harus memahami semua perintahnya atau memahami semua job-jobnya anak buahnya, atau dia hanya bertugas koordinasi? Contoh ya, ada beberapa pemimpin besar itu juga dia nggak tahu tugasnya. Contoh Jack Ma itu juga dia bukan seorang IT, dia juga seorang sales, dia dulu seorang apa gitu loh, tapi sekarang jadi seorang pengusaha yang gede. Itu kan apakah hanya dia pintar koordinator apa punya IDD? Terus ada beberapa presiden-presiden itu dia ya kayak Trump kan juga bisanya cuma cuap-cuap, artinya dia seorang entertain kan. Tapi kan dia nggak ngerti dunia militer kayak apa, intelijen seperti apa. Ini kan juga apakah harus menguasai dari nol, dari dasar, apakah cuma karena dari jabatan atas terus itu terus akhirnya ya pokoknya taunya perintah saya gitu loh. Termasuk Bapak Nadiem ya, itu kan taunya kan dia juga bingung juga. Saya harus pendidikan, tapi saya nggak di dasar pendidikan. Saya makanya try and error, saya minta masukan, tolong dong Ini kan malah pemimpinnya malah minta dituntun, malah bingung malah. Ini gimana ini ya? Itu. Yang kedua adalah kalau mendapatkan orang yang nggak mau ikutin aturan, terus itu bagaimana? Anak buahnya itu sudah dikasih tahu, sudah dikasih contoh, tetapi tetap ngeyel gitu loh. Nah, ini solusinya gimana? Tetap di healing, tetap dikasih terapis, atau dipotong aja. Tak kata kamu itu bolak-balik tak ajarin kok segini ya. Ini aja pemimpin seperti itu bagaimana? Apakah mempertahankan anak buah ini karena wah kalau saya ngerekut lagi nanti saya training lagi nih. Tapi kalau saya nggak training, ya anak ini nggak bener-bener ya. Tapi ini juga aset juga susah ini ya. Itu yang kedua. Terus anak buah yang nunggu perintah. Kenapa? Budaya Indonesia itu selalunya kalau nggak diperintah nanti salah. Kalau otomatis mau menjalankan nanti, loh kamu nggak ikutin aturan sih. Saya udah ngasih tahu begini. Padahal kan harusnya kan kalau namanya perusahaan itu lebih asik kan. Gini loh Pak, sepenting saya nggak ngelarang aturan, sepenting target masuk, sepenting saya sudah membesarkan perusahaan, apa yang salah gitu loh. Nah, tapi ini harus begini. Nah ini gimana ini? Kalau nunggu perintah salah, tapi dia jalan sendiri disalahkan. Itu kan kadang ada seperti itu. Terus ada lagi sudah menjalankan perintah, sudah benar-benar patuh, 0-0, di PHK. Yo bingung kadang. Ada seperti itu. Sampai, loh Mas aku salahnya apa Mas? Juga ngerti aku. Loh kamu mungkin nggak tahu Mas. Saya ini sudah absen, sudah benar bolos, sudah enggak. Customer nggak ada yang komplit. Ini masih dikat ya. Salah saya apa ya? Itu nabrak sama itu kan sebelum pandemik ya. Tapi kalau setelah pandemik sekarang ini
banyak orang yang sudah menjalankan semua perintah, target sudah bagus, resikonya apa? Maaf ya, kalian ada 100 orang harus saya keluarkan semua karena apa? Kita nggak punya biaya lagi. Ya susah juga ya, pandemi ini bikin orang yang kadang serba salah. Kata-kata yang tadi narasumber ngomong, yang sudah nurutin perintah, sudah menjalankan apa semuanya, tapi mau nggak mau harus ngeluarin 100 orang ini, saya nggak ada punya aset lagi. Misalnya kalau saya teruskan, ambruk di perusahaan. Nah ini gimana ini? Kalau solusi seperti ini, apakah terus, ya udah deh terseok-seok deh, resikonya mau tak potong nggak gajinya, tapi ada tetap kerja di sini. Nah, apa itu gimana? Terima kasih Mas Aldi. Selamat pagi narasumber. Selamat pagi Mas. Langsung Mas Haris dulu, nanti Mbak Fani yang menambahkan. Ya. Banyak juga ya tadi pertanyaan yang mana itu. Oke, terima kasih Mas Dewa pertanyaannya. Memang kalau bicara tentang pemimpin ya, apakah harus semua tahu tugas-tugas sampai detail ke bawah anak buahnya begitu ya. Nah, itu memang sangat bergantung pada jenjang level pimpinannya misalkan ya. Itu. Semakin tinggi level pimpinannya, maka tuntutan arahnya juga akan berbeda dengan pimpinan yang ada di bawah. Misalkan level supervisor dengan direksi itu otomatis arah kewajiban dan tanggung jawabnya juga akan berbeda ya. Termasuk dengan konteks bagaimana dia harus memahami bawahannya gitu ya. Kalau di selevel direksi harus paham semuanya sampai ke bawah, kecil-kecilnya di bawah itu harus tahu gitu ya. Nanti perusahaan yang mikirin nggak ada nanti. Iya kan gitu ya. Sama aja kayak ya kalau saya sih kayak guyonannya ya sama Bu Novi gitu ya. Kalau sering ngobrol itu memang Bu Novi selaku direksi ya memang mikirnya adalah bagaimana perusahaan saya berkembang dan bisa berjalan establish sampai nanti ke depan gitu kan gitu. Dia harus memikirkan strateginya bagaimana dan sebagainya. Kalau mengurusi operasional pekerjaan di bawahannya lagi itu mestinya bukan di ranahnya Bu Novi gitu ya, misalkan direksi gitu. Itu kenapa? Ya memang pembagian tugasnya sudah ke arah sana. Sama tadi seperti yang disampaikan misalkan, kenapa kalau misalnya Jack Ma apa harus tahu sampai ke bawahnya ya? Kalau Jack Ma ngurusi bawah, yang ngurusi perusahaan untuk berkembang siapa? Kan nggak ada kan gitu. Sehingga maka itulah kenapa di dalam perusahaan itu ada layer-layernya, ada level-levelnya pimpinan. Manajer harus ngurusi apa, supervisor harus ngurusi apa, ketua kelompok atau ketua grup biasanya atau istilahnya banyak lah ya di perusahaan. Ada mandor, foreman lah, istilahnya banyak macam-macam di perusahaan. Itu kenapa? Karena itu tingkatan-tingkatan yang memang tujuannya adalah untuk skup pekerjaan di bawahnya. Sehingga kalau misalkan foreman tidak tahu pekerjaan anak buahnya, operatornya misalkan kayak gitu ya itu yang fatal kan gitu. Kalau direktur nggak tahu pekerjaan yang ada di bawah banget kayak operator begitu ya nggak apa-apa, karena itu Anda butuh orang di bawah Anda, manajer, supervisor kan gitu di bawahnya. Yang menarik juga, mumpung saya ingat, yang menarik juga itu ketika dicontohkan tadi dalam tataran birokrasi, gimana Mas? Apa namanya istilahnya? Tadi kan disampaikan Menteri Nadiem minta masukan gitu. Apa boleh kayak begitu gitu? Nah, apakah itu haram juga kalau misalnya atasan minta masukan? Monggo dikomentari. Oke, kalau secara normatif ya mestinya nggak masalah hal kayak gitu. Iya, malah lebih bagus karena kalau jajaran yang paling tinggi itu kan memikirkan ada lebih ke arah strategiknya ya. Tapi kalau semakin ke bawah itu malah memikirkan apakah ini bisa dijalankan atau tidak, implementatif atau tidak. Karena dia mikirkan operasional yang di bawah, tahu detailnya. Lebih tahu detail di dalamnya itu ya, yang kecil-kecilnya itu tahu. Jadi kalau misalkan atasan meminta masukan dari bawahan untuk kondisi yang kayak gitu ya, itu malah bagi saya sangat diperlukan memang. Sehingga dia di dalam membuat kebijakan, membuat arah arah strategi ke depan itu harus dari situ memang berangkatnya. Tapi kalau misalkan Pak Nadiem misalkan harus turun sendiri ke bawah, lah nggak selesai nanti kebijakan nggak muncul. Waktunya habis hanya untuk melakukan itu. Gitu. Sebenarnya kalau dari sisi efektivitas sama nggak sih ketika di sektor privat? Kita kan hari ini bicara soal bisnis di sektor bisnis privat gitu ya, swasta gitu ya. Dengan yang ada di plat merah itu sama nggak Mas? Sebenarnya secara pendelegasian dalam konteks pendelegasian ini apakah marwahnya sama atau beda? Iya. Sebenarnya kalau secara tahapan mestinya sama marwahnya. Harusnya kalau tahapan sama ya. Cuma stylenya bisa jadi beda. Stylenya bisa jadi beda. Mungkin gitu ya. dari segi gaya komunikasinya
sana. Karena kan itu sangat erat kaitannya dengan culture ya, terutama culture. Apalagi kalau misalkan birokrasi, birokrasi hierarki misalnya dia lebih kental hierarki ya. Atas harus ke bawah gitu ya. Opo jare gitu Opo jare, iya. Itu malah arahnya ke sana. Nah, nanti Mbak Fani juga bisa menambahkan. Sebenarnya saya tergelitik juga yang disampaikan sama Mas Dewa tadi terkait dengan orang yang anak buah yang syukur nganut. Tadi? Sungguh disuruh dulu. Sungguh disuruh dulu gitu ya. Pasif ya. Betul, pasif lah kayak itu ya. Pasif yang aktif ya. Maksudnya disuruh jalan. Jalan. Ada yang pasif tidak aktif. Tidak aktif. Jadi nunggu disuruh pun nggak jalan. Gitu. Gitu. Ini yang susah gitu. Iya. Betul. Sebenarnya kalau mau melakukan delegasi, pemimpin itu harus paham 4 model orang bawahan yang akan diberikan. 1, kalau orang ini punya kemampuan yang tidak cukup bagus dan orang ini juga kemauan untuk menjalankannya tidak terlalu tinggi, maka Anda akan banyak effort besar. Pemimpin itu akan punya usaha besar untuk mengarahkan orang ini bisa jalan. Ya. Nah kayak gini biasanya loro batin biasanya pemimpin ini. Soro kan Pak? Iya kan? Iya. Dampingi terus saya. Betul. Harus diarahkan, karena secara kemampuan juga minim, kemauan juga rendah. Kalau dilepas bablas kan gitu ya. Yang model kedua ini orang-orang yang lebih baik. Dalam artian lebih baik apa? Orang ini punya kemauan yang tinggi, jadi dikasih tugas apapun wes semangat langsung dikerjakan aja gitu ya. Tapi secara kemampuan yang tidak begitu bagus, sehingga mau tidak mau orang ini harus perlu dibimbing. Kita harus selalu di sampingnya membimbing dia. Ini loh, begini caranya, begini dan seterusnya. Nggak perlu banyak disuruh-suruh, enggak, karena orang ini sudah sangat semangat sekali orang yang modelnya ya gitu ya. Itu model yang kedua. Nah kalau dapat orang yang model kedua ini masih lebih lega lah ya pemimpin itu ya. Lebih bisa tidur nyenyak dikit lah ya. Karena orangnya semangat sekali. Apalagi kalau dia punya semangat belajar yang tinggi. Ya, betul. Wah dia bisa self learner ya. Dia belajar sendiri nanti lebih bagus gitu ya. Model yang ketiga yang ini sedikit agak repot tapi lebih baik dibandingkan yang pertama tadi. Apa? Orang ini punya kemampuan yang tinggi, jadi pinter arek ya gitu ya. Dikasih tugas apapun wiso gitu, ngerjakan bisa aja gitu. Cuma masalah orang ini males. Nah, ini yang agak repot ini. Ini biasanya harus kuat-kuat hati gitu ya si pemimpin. Kenapa? Karena harus terus mensupport, didukung gitu ya terus orang-orang kayak gini. Nah, justru model yang keempat ini kan ideal ya, gambarannya yang kita cari-cari gitu ya. Orang yang memang kemampuannya tinggi, orang yang punya kemauan tinggi sebenarnya, yang itu akan perlu kita berikan delegasi sehingga dia bisa jalan, yang tujuannya memang untuk aktualisasi dirinya gitu ya. Oke. Ya kita sekarang praktek. Fani masuk yang mana? Mbak Fani ini mungkin di model keempat mungkin ya. Oh, keempat ya? Keempat mungkin ya. Kalau mau diturunkan biar dia sendiri yang menyampaikan. Oh gitu ya? Iya. Soalnya sesuai aplikasi ya? Iya, sesuai aplikasi kan gitu. Ya, oke Mbak Fani sekarang silakan disampaikan. Dirimu masuk yang mana? Ini menilai diri sendiri maksudnya nih. Jadi gak enak. Enggak bercanda. Enggak. Sebut aja inisialnya Fani gitu aja. Ya, sebut saja nama samaran. Nama samaran Fani gitu ya. Fani Mawar gitu. Baik, Bapak ini mau silakan menambahkan untuk komen juga ke Mas Dewa. Ya, jadi sebenarnya gini sih, intinya jangan lupa bahwa delegasi ini tadi saya sampaikan bahwa ada satu kunci utama yang nggak usah dilupakan, yaitu adalah komunikasi, gitu ya. Seperti misalnya gini, ketika contoh nih kayak kita lagi mengerjakan proyek dengan Mas Haris sebagai PM-nya gitu ya, ketika dia memberikan Mas Haris ini kan karena banyak yang harus dia pikirkan satu proyek itu. Jadi ketika dia memberikan delegasi tugas ke kami, itu sebenarnya arahannya juga nggak terlalu detail, nggak terlalu detail gitu ya. Tapi kemudian dia memberikan, intinya goalnya nanti itu seperti ini, jadi harapannya seperti ini, dan dia memberikan, dan jangan lupa bahwa dia selalu memberikan alasan di setiap instruksinya. Jadi misalnya gini, kolom yang ini tuh harus kamu edit. Kenapa? Karena kalau ini nggak kamu edit nanti akan begini. Jadi kita itu paham. Jadi bukan cuma Mas Haris tuh nggak pernah bilang ini nggak boleh begini ya gitu. Karena dia juga tahu bahwa kalau dia ngomong gitu saya pasti akan nyecer. Emang kenapa nggak boleh gitu ya? Nah, dia selalu memberikan instruksi dengan alasannya, gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian juga dia selalu nggak pernah lupa selalu bilang. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan cara yang lebih nyaman, yang lebih teman-teman lebih efektif, mungkin karena kan bisa jadi saya menemukan kendala yang berbeda, si B menemukan kendala yang berbeda gitu ya. Kalau teman-teman menemukan cara lebih efektif, monggo silahkan. Nanti kalau masih ragu-ragu boleh diskusi dengan saya gitu. Jadi
walaupun mungkin misalnya kolomnya misalnya antara saya dengan teman yang lain itu berbeda, tapi goalnya kita apa yang dimau sama Mas Haris itu dapat gitu. Karena dari awal kita udah ngerti sebenarnya apa sih yang diharapkan dari kita itu. Itu komunikasi ya, jangan lupa gitu ya. Terus kemudian dan Mas Haris itu juga rutin banget sampai kadang saya jengkel, dia ini hari libur masih aja ngechat di grup gitu ya. Dia selalu ngechat juga gitu. Jadi teman-teman gimana, ada kendala, progresnya seperti apa gitu. Jadi untuk yang ini Fani nomor berapa tadi? Dia sebenarnya nomor 4 gitu aja. Selama jengelnya tadi nggak keluar gitu aja ya. Kalau jengelnya keluar turun 1 ya. Turun 1. Mantap. Ini sebenarnya cerita saya tadi nih ceritanya ya. Iya. Jadi balasnya halus loh dia. Halus ya. Balasnya dengan cerita saya ternyata. Strateginya bagus ya. Wah, strateginya bagus, luar biasa. Dia selalu monitor progres gitu ya. Dan juga jangan lupa bahwa delegasi ini bukan berarti kita ngasih tugasnya sudah lepas, tapi juga ada campur tangan. Artinya gini, ketika kita misalnya ada pertanyaan gitu ya, Mas Haris selalu bilang, tanya aja di grup. Kenapa? Bukan, maksudnya gini, bisa jadi saya menemukan kendala yang mungkin teman-teman lain menemukan kendala tapi belum sempat tanya misalnya. Jadi ketika udah dijawab di grup, dia nggak perlu ngulang. Artinya effortnya juga lebih ringan. Gimana kalau satu orang tiap ada kendala nelfon Mas Haris, ini gimana? Terus yang nanti habis itu si ini lagi nelfon pertanyaannya yang sama, kan lama dia jengkel juga gitu ya. Emosinya juga masih, ini gimana sih pada nanya yang sama gitu. Nah, strateginya gimana? Oh ya udah, jadi kalau ada pertanyaan silakan di grup. Jadi kita nanya di grup. Ini gimana? Jadi ketika kita ngeliat, temanku kan udah nanya ini, jawabannya begini. Oke, berarti ya udah, saya akan melakukan hal yang sama sesuai dengan arahan Mas Haris. Kayak gitu. Jadi dia tetap dengan campur tangan seperti itu, dia tetap nanya progresnya seperti apa, ada kendala apa gitu ya. Jadi kita ini juga ngerasa bahwa ketika kita melakukan tugas itu kita nggak cuma sekedar disuruh, gitu loh. Dan akhirnya dari tugas ini kita dapat pemahaman yang baru gitu ya. Oh ternyata maksudnya Mas Haris begini. Oh ternyata Mas Haris begini itu kan dasar teorinya seperti ini. Karena ini ada begini, pertimbangannya begini. Jadi akhirnya benar-benar kita sejalan. Dia nih goalnya apa, maksudnya apa, kita juga nangkep kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, gitu ya. Dan terima kasih teman-teman. Kalau sampai menit ke 38 ini pendelegasian dari Bu Novi masih aman gitu ya. Kalau nggak aman pasti beliau akan telepon nanti. Berarti jawabannya Mas Haris sama Mbak Fani juga masih on track gitu ya. Oke ya. Kalau nggak on track kan nanti nelpon beliaunya. Saya mau menambahkan gitu ya. Tenang ya Bu Novi, semuanya masih terkendali aman. Nanti kita lanjutkan ya. Kita bercanda sedikit lah ya, biar nggak terlalu stres begitu ya. Saya ke pesan-pesan dulu sahabat Merkuri. Saya cek dulu ke Mbak Nila yang ada di posko. Ya, Mbak Nila. Ada pertanyaan dari beberapa sobat Merkuri. Ada Ibu Ita yang menanyakan, kategori utama bawahan seperti apa yang perlu diperhatikan saat akan memberikan delegasi? Seberapa besar faktor ini akan berpengaruh kepada hasil yang akan dicapai? Kemudian ada Ibu Anis, agar pendelegasian bisa berjalan efektif, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan lebih dulu? Kemudian terakhir dari Mas Denny ini menanyakan apakah dengan pendelegasian bisa disebut menjadi cara untuk meningkatkan kualitas karyawan? Oke, baik, terima kasih Mbak Nila. Silakan saya ke Fani dulu ya Mas Haris ya. Siap, monggo. Ya, silakan Fan. Yang mana dulu nih Pak? Ya, Ibu Ita dulu. Kategori utama bawahan seperti apa yang perlu diperhatikan untuk pendelegasian tugas dan seberapa besar faktor itu akan berpengaruh kepada hasil yang akan dicapai. Oke. Jadi kalau tadi mungkin sebenarnya Mas Haris sudah memberikan gambaran ya, tadi 4 tipe gitu ya. Kayak saya, tadi katanya masuk tipe keempat sih. Keempat, tapi kalau ngomel turun loh. Ingat loh itu. Iya. Iya kan? Turunnya drastis bisa loh. Bisa 1-0 ya bisa. Iya. Bisa drastis itu turunnya itu. Itu mah karena dia sensi aja. Oke. Jadi ingat bahwa salah satu syarat sebelum kita mendelegasikan tugas kan kita harus kenal dulu ya karyawan ini seperti apa, tipikalnya seperti apa gitu. Nah, contoh kayak misalnya gini, tugas-tugas yang administratif sekali yang apa gitu, Bu Novi akan jarang memberikan ke saya gitu. Tapi kalau tugas-tugas yang kayak gini ya, misalnya membuat konsep apa atau apa segala macam, itu biasanya akan dilempar ke saya. Gitu. Jadi kita harus kenal dulu, ini orang ini tipenya seperti apa gitu. Dan Bu Novi pun juga ketika memberikan instruksi itu juga ngeliat orang ya. Jadi kadang kalau Bu Novi ngasih instruksi ke saya itu instruksinya tuh cuma
nggak sampai sebaris, cuma lakuin ini gitu doang. Nah, karena dia tahu bahwa ketika itu memberikan instruksi seperti itu ke saya sudah akan langsung mikir, ini maksudnya apa ya, gini, Bu, ini maksudnya ini gini ya, gitu. Tapi mungkin ke Kevin nggak bisa, instruksinya pasti mungkin harus ini selesaikan ini begini, karena nanti kalau ini akan begini, ini begini gitu. Jadi dia harus ngelihat dulu karakternya ini seperti apa. Nah, yang harus diperhatikan, maka kita harus prioritaskan orang-orang yang dia memang punya kemampuan di situ dan dia mau belajar gitu, dan dia punya kemampuan, dia punya kemauan. Ini harus jalan bareng dulu. Kita ingat tadi bahwa katakunya delegasi itu bukan tugas yang memang job desk-nya ya, bukan tugas yang memang rutin gitu ya. Jadi delegasi itu kan adalah tugas yang sebenarnya bisa dibilang itu adalah di luar tanggungan utamanya, di luar job desk-nya gitu ya. Tapi kita memang pengen mengembangkan orang ini supaya dia mampu gitu, supaya dia berkembang lebih jauh gitu ya. Nah, jadi yang harus diprioritaskan adalah orang yang dengan tipe seperti ini gitu. Kenapa? Ya kayak tadi Mas Aris sudah menjelaskan, kalau Anda ngasih tugas ke orang yang salah, maka potensi kegagalannya sangat besar, dan yang kedua potensi ada serangan jantung juga lebih besar. Kan emosi ya, ngamuk terus. Gimana sih gitu aja nggak bisa, padahal Anda yang salah karena Anda ngasih tugas ke orang yang memang mungkin tidak punya kapabilitas di situ. Gitu. Jadi faktor ini ya, kalau misalnya sebenarnya kalau dibilang persentase menurut saya 50-50 ya. Jadi dari pendelegasinya juga 50% dan dari orang yang diberikan tugas juga 50%. Kayak gitu. Oke. Mas Ari sekarang menanggapi Ibu Ita, menambahkan dari yang mungkin belum disampaikan oleh Mbak Fani. Sebenarnya kalau terkait dengan orang yang kita berikan tugas delegasi ya, seperti yang saya bilang tadi, ada 4 model nanti yang bisa kita pilih sebenarnya. Yang agak repot memang ketika di perusahaan-perusahaan kita yang kita sebagai atasan punya bawahan yang sangat terbatas untuk bisa dipilih ya. Bukan jumlahnya ya. Jumlahnya banyak, tapi yang dipilih sangat terbatas. Sampai-sampai bingung ini yang tak kasih tugas ini siapa gitu ya, dan macam-macamnya gitu. Kalau makanya tadi saya bilang biasanya penyakitnya kita para atasan kalau sudah memberikan delegasi adalah kita jarang untuk melakukan monitoring. Jarang sekali melakukan monitoring, yang ditanyakan adalah hasil akhir. Sedangkan hasil akhir itu sudah nggak bisa kita lakukan perbaikan apapun gitu ya. Karena itu sudah ending terakhir gitu, sehingga kita biasanya merasa dianggap kegagalan itu lebih kepada di luar kita selaku atasan misalkan dalam memberikan delegasi. Andai kata sudah kita monitoring di awal, kita akan tahu nih sebenarnya yang kurang pas ini di mananya prosesnya. Apakah di orang yang kita berikan delegasi, atau kitanya dalam memberikan delegasi, atau tugas itu sendiri. Kan bisa jadi ada tugas yang di luar kapasitas dia dipaksakan. Kan ada juga. Dan gak difasilitasi gitu ya. Jangan lupa sumber dayanya. Artinya gini, misalnya contoh nih kayak Bu Novi kemarin sebelum misalnya kita dikasih tugas mengadakan sertifikasi, kayak saya, kita ada buku, kita dikasih buku, kamu baca nih buku ini supaya kamu dapat gambaran lengkap tentang HR itu seperti apa misalnya kayak gitu. Jadi sebelum mengerjakan tugas itu kita difasilitasi, ada resource-nya gitu loh. Terus juga misalnya gini, ada beberapa tugas yang misalnya kayak Bu, saya butuh koordinasi dengan Pak ini misalnya yang memang saya tahu bahwa beliau misalnya levelnya direktur perusahaan misalnya atau ini pertanyaan. Jadi ketika saya mau mengontak beliau, saya harus ada izin dari Bu Novi dulu misalnya kayak gitu. Nah, oke, silakan, ini kamu saya kasih nomornya, saya juga udah sampaikan ke orangnya, kamu silakan kontak kayak gitu. Jadi kita dibukakan akses ke situ. Jadi sumber dayanya juga didukung. Jadi jangan hanya memikirkan bahwa saya pokoknya ngasih tugas, tapi resource-nya, sumber dayanya juga harus didukung, juga harus dibantu gitu. Dan jangan lupa bahwa gini, setiap tugas itu mungkin punya tujuan tertentu. Gitu. Ada mungkin informasi-informasi yang spesifik yang khas dari setiap tugas. Nah, itu harus disampaikan juga. Karena gini, karena kadang-kadang tugas itu gagal karena apa? Karena ada poin-poin penting yang nggak disampaikan sama si pemberi tugas. Gitu ya. Contoh nih kayak misalnya gini, misal ketika kayak sekarang kita lagi mengerjakan misalnya proyek analisis beban kerja gitu ya misalnya ya. Ternyata sebenarnya direksi ini punya maksud tertentu loh mengadakan proyek ini. Ada PR-PR yang mereka sasar gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kan pasti hanya disampaikan ke level tertinggi ke Bu Novi gitu misalnya. Nah, kalau Bu Novi itu nggak menyampaikan ke kami yang operasional yang menjalankan apa, nggak bisa jadi apa yang kami lakukan nggak sesuai. Nggak sesuai gitu loh. Karena ada hidden message yang memang nggak tersampaikan gitu. Jadi jangan lupa bahwa ini nggak cuma bicara perkara orang yang diberikan tugas saja, tapi kita juga harus memikirkan sumber daya dia sudah tercukupi atau belum. Kemudian
kira-kira ada nggak ya informasi yang belum saya berikan, informasi penting yang sebenarnya akan sangat menunjang penyelesaian tugas ini, kayak gitu. Oke. Mas Haris, kalau tadi menarik, saya ingin melanjutkan Mas Haris sebelum menjawab Bu Anis dan Mas Denny. Tadi disampaikan yang repot itu kan kalau misalnya bawahan kita ini nggak ada yang sesuai kualifikasi gitu ya. Iya, benar. Nah, sementara terbatas gitu ya. Iya, terbatas gitu ya. Sementara kalau misalnya mau dihandle semua oleh atasannya, oleh manajer ini, itu juga dia akan kelabakan gitu ya, waktunya habis segala macam. Nah, kalau dalam rangka mentraining atau memberdayakan gitu ya, apa pilihan yang paling aman ketika memilih orang yang terbaik dari yang terburuk gitu? Iya. Jadi dari yang buruk-buruk ini milih yang terbaik, itu apa nasihatnya Mas Haris? Iya, benar. Ngomong yang terburuk jangan lihat ke Kevin dong. Enggak. Saya enggak orang nih. Sebenarnya pertanyaan Mas Aldi ini mudah sebenarnya ya, cuma menyakitkan, jawabannya susah gitu. Oh gitu ya. Iya. Untuk Kevin sama ini. Soalnya begini, Gimana? konteksnya adalah tidak semua perusahaan punya karyawan yang seperti ideal yang kita harapkan. Benar. Sing orang punya kemauan tinggi, punya kemampuan tinggi, sehingga kita tinggal ngomong, dia sudah jalan sendiri gitu ya. Itu kan indahnya gitu. Indahnya, betul. Namun tidak semua seindah itu. Iya. Gitu. Maka saya kembalikan lagi pada sistem pengelolaan SDM-nya sebenarnya. Apakah di dalam sistem pengelolaan SDM di perusahaan itu, terutama nanti yang punya kasus-kasus demikian, mencanangkan memang arahnya sampai pada pengembangan ke sana. Ketika menemukan orang-orang yang bawahan, yang misalkan tadi yang saya sampaikan model 1, kemauannya rendah, kemampuannya rendah, tapi di dalam sistem pengelolaan SDM-nya memang mempersyaratkan orang ini masih bisa terus dikembangkan gitu ya sampai akhir gitu ya. Ya maka mau tidak mau pimpinan harus komitmen mendampingi orang ini, diberikan arahan, disupport dan sebagainya. Jadi itu sangat bergantung pada sistem pengelolaan SDM di perusahaan itu gitu ya. Sampai pada tadi Mas Dewa menyinggung, itu gimana enaknya, apa harus diputus atau bagaimana? Ya saya kembalikan lagi, sistem pengelolaan SDM-nya di perusahaan itu bagaimana gitu ya. Begitu ya. Kalau saya menyarankan harus diputus lah, sistem pengelolaan SDM-nya tidak mensyaratkan begitu, masa harus saya mengatakan begitu? Karena kan kebutuhan organisasi beda-beda ya. Kebutuhan organisasi sangat berbeda-beda. Iya, oke. Kemudian Ibu Anis ini mungkin bisa jadi lanjutan, tapi ini bisa juga jadi pengulangan karena sebenarnya tadi secara umum sudah disampaikan langkah-langkahnya. Sebenarnya langkah-langkahnya tadi bahwa kita harus mendefinisikan tugas itu secara tepat untuk kita berikan. Ya. Kalau tugasnya sendiri sudah tidak tepat untuk diberikan, maka sudah potensi kegagalannya akan tinggi. Kedua, orangnya tadi ya, kita bicara orang. Orangnya tepat, tapi cara mengkomunikasikan tidak tepat, ya sama saja. Jadi proses kan tadi seperti yang diulang-ulang juga oleh saya dan Mbak Fani, bahwa delegasi ini art seni, sehingga cara gaya kita menyampaikan itu juga sangat penting gitu ya. Yang ketiga, kejelasan terhadap tugasnya tadi. Keempat, kewenangan. Jadi kalau saya ngasih tugas, tapi saya tidak ngasih kewenangan apapun, semua harus apa kata saya, itu bukan delegasi namanya. Itu bukan delegasi. Iya, itu namanya instruksi gitu ya. Wes pokoknya ngikuti saya. Nah ini bukan delegasi sebenarnya. Kalau delegasi itu memang tujuannya adalah helping staff grow. Jadi memang membantu staff atau bawahan kita untuk berkembang. Sehingga tadi seperti yang dicontohkan Mbak Fani, ketika ada atasan yang mengatakan bahwa kalau memang kamu punya cara yang lebih efektif sendiri, silakan dipakai. Nah itu sebenarnya cara untuk memberdayakan dia. Dia diberikan kewenangan, kebolehan untuk menentukan cara dia sendiri yang bagi dia adalah efektif. Iya. Oke. Tugas pimpinan adalah mengevaluasi itu. Itu. Setiap progresnya. Ini mungkin agak di luar konteks, tetapi barangkali ini tidak sedikit ya. Saya percaya tidak sedikit. Ada para pemilik bisnis atau business owners itu yang lebih suka one man show ya, karena dia agak susah untuk mendelegasikan. Apalagi biasanya kalau perusahaan keluarga gitu. Wah. Nah itu dia. Saya ke Mbak Fani dulu yang kayaknya lebih punya banyak pengalaman dengan para pebisnis. Apa komentarnya Mbak Fani? Dan kemudian bukan komentarnya, apa nasihatnya kalau kebetulan mereka sedang mendengarkan dan mereka sebagai seorang pemilik bisnis pastinya menginginkan bisnisnya skalanya lebih luas lagi. Kalau one man show terus kan bisa penceng gitu ya. Betul. Gimana itu? Sebenarnya gini, saya menyambung juga tadi disampaikan oleh Mas Haris gitu ya, bahwa kebutuhan tiap perusahaan itu beda-beda. Jangan lupa bahwa bisa jadi kalau kita menerapkan di perusahaan ini, yang di perusahaan lain belum tentu cocok gitu ya. Contoh nih paling gampang nih Mas Aldi, kayak dulu ketika saya di manufaktur gitu ya, itu ada staff saya yang memang hanya untuk ngurusin payroll para karyawan pabrik buruh gitu ya. Gitu. Nah
Tapi ternyata kita nggak membutuhkan orang yang detail di situ. Padahal ini payroll ya, ini ngomongin duit ya. Kenapa? Karena ownernya atau direkturnya itu akan ngecekin satu-satu. Gitu. Dan dia merasa lebih comfort seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi kesalahan salah input apa gini itu udah jadi hal yang ya udah nggak apa-apa, toh juga nanti bakal dikoreksi sama ibu gitu lah. Nah, dan pada akhirnya dia harus ketika dia misalnya cerita ke saya, aduh ini loh Fani, masa dia salah terus begini, dengan saya bilang loh bahwa kan Anda yang memberikan pola seperti itu gitu loh, bahwa kalau misalnya kita bilang bahwa saya tidak akan mengecek sampai detail ya begini, maka nanti ketika dia komen kamu harus tanggung jawab, mungkin dia akan beda, akan lebih effortnya lebih gede gitu. Tapi ketika bahwa saya sampai harus ngitung, bayangin direktur ngecekin gaji karyawan dan itu buruhnya kurang lebih saya sekitar 300 orang loh, ngecekin satu persatu gitu ya, jadi dia akan seharian full itu ngecekin, cuma buat ngecekin itu doang. Padahal sebenarnya namanya direktur itu kan sebenarnya ada banyak hal strategik lain yang harus dia pikirkan. Gitu. Jadi intinya gini, setiap hal yang kita putuskan tuh ada konsekuensinya. Gitu. Kalau kita pengen kita ini maju gitu ya, jadi artinya saya nggak mau ngurusin hal yang kecil kayak gitu karena saya perlu bisa jadi kan dia harusnya ngabisin waktu buat mungkin maintenance sama supplier sama buyer gitu yang lebih strategik gitu ya untuk arah perusahaan ke depannya gitu. Nah, artinya dia juga harus mikir bahwa ya sudah, kalau misalnya saya lebih nyaman dengan ini, saya tahu bahwa resikonya waktu saya akan habis di sini. It's okay gitu. Saya nggak bisa menyalahkan karena ya mungkin memang kebutuhan perusahaan seperti itu dan dia merasa comfort, dia merasa lebih safe mengeluarkan uang dengan cara seperti itu, ya monggo gitu. Tapi Anda harus tahu resikonya. Gitu. Anda harus tahu risikonya bahwa yang pertama jelas waktu Anda habis, yang kedua bawahan Anda nggak berkembang. Akhirnya ini orang sampai tahun lebaran kuda juga dia pasti bakal salah input. Karena nggak ada beban moral yang nggak ada beban moral yang bahwa saya harus benar, dan kalau ada komplain pun juga nggak lari ke dia langsung gitu kan masalahnya. Ada gitu. yang handle juga gitu. Ada yang handle juga gitu. Jadi nggak ada beban apa-apa gitu. Nah, berarti kan ini sistem pengelolaannya yang salah gitu. Tapi kalau misalnya ketika kita saya nggak mau kayak gini lagi, saya punya waktu mikirin yang lain, dan saya mau anak ini benar-benar jadi seorang payroll yang benar-benar bisa diandalkan, yang tidak ada kesalahan. Yang kalaupun ada kesalahan ya dia memang harus tanggung jawab gitu ya. Misalnya apakah mungkin di rapel di minggu depan misalnya atau apa, tapi kan dia ada tanggung jawabnya kayak gitu ya. Nah, berarti kita harus ubah sistemnya, prosedurnya, SOP-nya ini seperti apa kayak gitu. Jadi intinya saya nggak bisa menyalahkan karena setiap perusahaan beda-beda, tapi Anda harus sadar bahwa apapun keputusan yang Anda ambil itu ada risikonya. Kalau Anda mau semua orang ingat bahwa ketika semua orang dalam organisasi itu berkembang, maka organisasi Anda juga otomatis akan berkembang. Nah, gitu. Jadi Anda mau prioritas ke yang mana dulu? Bisa jadi mungkin jadi ownernya mikir sekarang saya nggak butuh itu dulu deh, saya butuh mikirin yang lain dulu deh, yang ini dulu kayak misalnya lebih urgent, ya monggo aja. Oke. Mencari mau menambahkan soal yang one man show ini, kalau misalnya MSC kemudian punya klien yang ternyata bosnya itu masih one man show gitu ya, sementara MSC di hire untuk undang untuk menata sistem. Ini kan sesuatu yang pengen punya sistem tapi tetap one man show kan mungkin gitu. Apa nasihatnya biasanya apa? Ya memang harus kembali lagi pada titik utamanya ya di pimpinan sebenarnya ya. Kalau memang pimpinan arahnya mau ke sana ya perusahaan harus mengikuti ke sana gitu ya. Tapi kalau memang modelnya begitu ya terus sistemnya berbeda dengan yang diarahkan, kayak gampangannya visinya gitu ya. Visi misinya ya sulit untuk mencapai Dan juga kalau kita bilang one man show tadi ya Mas Aldi ya, sebenarnya begini. Delegasi itu potensi kegagalannya tinggi karena si pemberi delegasi tidak percaya pada orang yang diberikan delegasi. Itu yang biasanya sering terjadi. Ketika dia sudah tidak menaruh percaya pada orang yang diberikan delegasi, otomatis intervensinya sangat besar oleh orang delegatornya tadi yang memberi delegasi. Yang paling krusial adalah tugas itu ditarik kembali. Wah, ini agak berat ini. Beratnya gitu apa? Karena bisa jadi akan memberikan impact motivasi orang yang diberi delegasi akan turun, merasa tidak dihargai, jenengan dikasih tugas nih, ketok nggak kena atau apa, gak ikut cek atau apa gitu, langsung ditarik lagi. Nah, kok bisa begitu? Kembali lagi atasan tadi memonitoring nggak, mengevaluasi nggak, bisa jadi tugasnya nggak tepat, makanya karena nggak bisa dijalankan sama si bawahan tadi, akhirnya ditarik nih. Makanya kalau pertanyaan nyambung sama Bu Anis tadi, kira-kira yang menjadikan itu lebih efektif apa? Sebenarnya salah satunya adalah kalau kita sudah memetakan tugas yang tepat untuk diberikan kepada orang yang tepat, dengan tindakan kita juga tepat,
maka langkah berikutnya adalah kita pastikan tugas itu penuh bisa diselesaikan oleh orang itu. Ya. Jangan ditarik. Ya, kalau ditarik ya resiko itu tadi. Resiko itu tadi ya. Betul. Oke. Baik, pertanyaan terakhir ini ya nyambung juga dengan pertanyaan Mas Denny. Pertanyaan terakhir saya ke Mbak Fani dan nanti juga Mas Haris yang terakhir. Apakah delegasi yang efektif itu identik dengan meningkatkan kualitas karyawan? Karena pertanyaan Mas Denny gitu. Apakah pendelegasian bisa disebut sebagai meningkatkan kualitas karyawan? Gimana? Oke, jadi mungkin juga menegaskan ya, buat tadi saya sempat menyinggung sedikit bahwa betul, ketika kita mendelegasikan tugas, itu pasti tujuannya adalah supaya orang ini berkembang, gitu ya, refreshment juga gitu ya, karena dia nggak melulu ngerjain yang itu aja, tapi dia dapat pengalaman-pengalaman baru gitu ya, karena jangan lupa bahwa bagi sebagian orang justru pengalaman-pengalaman seperti itu yang menjadi nilai lebih gitu ya. Mungkin bisa jadi dia akan stay di satu perusahaan itu karena dia merasa di situ saya selalu dapat pengalaman baru, saya dapat tugas-tugas baru, saya dipercaya melakukan tugas-tugas baru gitu. Akhirnya mau nggak mau dia akhirnya kan terus berkembang. Jadi walaupun dia mau di hijack sama perusahaan lain dengan gaji lebih tinggi, bagi dia nggak ngefek karena ya saya lebih penting ini kok gitu, pengembangan diri saya itu ada orang yang seperti itu gitu kan. Jadi ketika kita ya bayangin aja Pak, kalau misalnya kita terbiasa melakukan ABCD kemudian tiba-tiba kita disuruh FG gitu ya berarti kan otomatis skill kita kan bertambah, range-nya lebih luas gitu. Jadi memang tujuannya di sini adalah delegasi untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan kita, dan juga artinya ketika dia kemampuannya sudah meningkat, maka suksesi atau kita mencari penerus-penerus ini itu akan lebih mudah. Ini sudah ibaratnya udah ditempa dari sejak dini gitu ya. Jadi dari tugas-tugas yang kecil-kecil dulu sampai tugas-tugas akhirnya dia kamu udah sanggup gitu. Oke, baik. Mas Haris, sekarang dampak dari delegasi yang efektif itu pasti akan meningkatkan kualitas karyawan? Ya, secara harfiahnya ya, ngomong harfiahnya itu tujuannya memang ke sana sebenarnya. Ketika memang tujuannya sudah ditetapkan untuk memang mengembangkan kualitas karyawan, otomatis harusnya relevan dengan cara-cara yang diterapkan di dalam delegasi. Ya, mulai dari pemberian tugasnya, memberikan umpan balik gitu ya. Saya bilang umpan balik nih, bukan teguran ya. Bukan teguran ya. Kadang-kadang ketika nggak berhasil, sing ada malah teguran, mentok-mentok kemarahan gitu ya. Nah, ini nggak relevan dengan tujuan harfiahnya yang awalnya kayak begitu. Ya, kembali lagi sebenarnya kalau memang tujuan Anda delegasi ini adalah untuk mengembangkan kualitas karyawan Anda, otomatis akan sejalan dengan cara-cara Anda nantinya gitu ya. Kalau tidak, berarti ada yang tidak sama antara apa yang Anda harapkan dengan apa yang Anda jalankan. Gitu ya. Oke, dan hari ini kita sudah mencontohkan, terima kasih teman-teman MSC sudah mencontohkan sebuah pendelegasian yang baik, karena sampai akhir acara Bu Novi juga nggak menelpon tuh, berarti kan semuanya so far so good. Matur nuwun Mas Haris, aman gitu ya. Matur nuwun Mbak Fani. Dan sebelum saya tutup, mengingatkan saja Fani jangan lupa sesuai aplikasi dan kasih bintang 5 ya nanti ya. Oke, Mas Haris matur nuwun ya. Siap, sama-sama Mas Aldi. Oke, Fani thank you ya. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Kevin ya yang sudah di belakang layar terus untuk memfotoin teman-temannya. Dan sahabat Merkuri, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah sharing secara langsung, Mas Dewa dan teman-teman yang menitipkan pertanyaan. Semoga banyak manfaat yang bisa kita petik. Dan jangan lewatkan, dialog ini akan kembali hadir dengan topik-topik yang selalu menarik di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9. So, saya tutup dialognya, tapi mengingatkan jangan melewatkan dialog yang sama di hari Selasa minggu depan.